Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, saya ingin menyampaikan rangkuman tentang materi yang telah disampaikan pada pagi hari tadi. Yaitu, apa sih yang perlu kita pelajari atau apa yang perlu kita ketahui tentang desain, lebih tepatnya kepada orang-orang pemula seperti kita untuk belajar desain. Apa yang perlu kita pelajari terlebih dahulu? Yaitu yang pertama adalah apa? Prinsip desain. Setelah prinsip desain, apa yang kita ketahui yaitu definisi prinsip desain. Apa itu definisi desain? Adalah beberapa aturan yang membuat desain itu lebih bagus atau menyenangkan dalam hal visual. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita membuat aturan-aturan atau batasan-batasan desain agar lebih menarik, agar visual kita lebih menarik, orang melihatnya pun lebih tertarik. Kemudian ada 7 prinsip yang ingin saya sampaikan. Apa saja prinsip-prinsip tersebut? Yang pertama yaitu keseimbangan, yaitu menempatkan elemen-elemen desain yang seimbang, dan keseimbangan itu terbagi menjadi 2, simetrikal kemudian asimetrikal. Apa itu simetrikal? Yaitu keseimbangan yang rata antara kanan dan kiri atau semuanya rata. Kemudian apa itu asimetrikal? Asimetrikal adalah keseimbangan yang tidak merata. Kemudian pendekatan, yaitu apa itu pendekatan? Yaitu menciptakan titik fokus agar desain itu lebih tertuju kepada orang yang ingin melihatnya. Kemudian kontras di sini yaitu apa itu kontras? Perbedaan antara dua atau lebih objek yang saling berkaitan satu sama lain. Apa gunanya kontras di sini? Yaitu untuk membedakan poin-poin mana yang lebih penting, poin-poin mana yang lebih ingin dituju. Kemudian yang keempat yaitu pengulangan, yaitu menggunakan elemen-elemen yang berulang. Apa manfaatnya? Agar desain lebih rapi dan tidak bertele-tele. Kemudian yang kelima yaitu proporsi. Proporsi dari sini dimaksud adalah ukuran visual yang berat dalam komunikasi, mewajibkan menunjukkan apa yang lebih penting dalam desain. Maksudnya apa? Kita lebih misalnya font lebih besar atau lebih kecil, itu yang dimaksudkan proporsi, yang dimasukkan mana yang lebih ingin kita tunjukkan kepada penonton atau orang yang ingin melihat desain kita. Kemudian gerakan atau movement, yaitu jalur elemen pada sebuah desain, antara outline atau line, itu yang dimaksud gerakan, garis, agar orang lebih tertuju kepada apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian white space atau ruang kosong. Apa manfaat white space ini? Untuk membuat desain kita lebih tertata rapi dan tidak terlalu ribet orang melihatnya. Kemudian apa yang perlu kita ketahui untuk belajar dasar-dasar desain selain prinsip desain? Yaitu yang kedua adalah layout dan komposisi dalam desain. Layout dalam desain itu, grafis itu berkaitan dengan peralatan atau elemen-elemen visual untuk berkomunikasi. Kemudian ada 7 aturan layout desain. Yang pertama yaitu ruang atau white space, seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu desain yang bagus itu memiliki ruang untuk nafas yang lebih, agar desain kita lebih rapi. Kemudian kedekatan, elemen yang satu dengan yang lainnya yang berkepentingan atau berhubungan itu saling berdekatan, atau yang kita sebut sebagai proximity. Kemudian pengulangan, elemen-elemen satu dengan yang lain saling mengulang untuk mencegah adanya agar orang melihat itu tidak terlalu, agar terlihat rapi. Kemudian kontras bisa dilihat dari besar fontnya atau tebal atau tipisnya font, itu digunakan untuk menunjukkan betapa pentingnya makna dalam font tersebut atau kalimat tersebut. Kemudian
perataan atau line. Bagian penulisan harus rata baik kanan atau kiri. Untuk apa? Agar terlihat rapi. Kemudian yang terakhir yaitu hierarki atau hierarki. Apa itu hierarki? Yaitu kita membuat desain dengan apa yang orang tuh harus lihat terlebih dahulu. Misalnya kita membahas satu desain poinnya tentang makanan, maka lebih kita tertuju lebih ke bagaimana pola hidup saya dengan makan. Maka itu adalah harus kita perjelas, harus kita terangkan. Setelah ini kita akan mereview 3 postingan dari Pinterest dan kita akan mengkorek satu persatu tentang postingan tersebut. Baik, untuk video kali ini setelah saya memberikan rangkuman yang sebelumnya tadi saya sampaikan, saya ingin menyampaikan atau mereview sebuah postingan di Pinterest yaitu tentang Swiss design. Dalam postingan ini lebih ke minimalis dan untuk prinsip-prinsip dasarnya seperti keseimbangan sudah terpenuhi antara proporsi ukuran visual dan berat dalam komposisinya sudah menunjukkan keseimbangan yang pas. Untuk kontrasnya, colornya bagian image-nya kuning, untuk fontnya hitam dan itu sudah sangat pas sekali. Untuk pengulangan font dari ini North Holland sama Amsterdam sudah pas. Kemudian untuk white space-nya juga sudah ada ruang nafas yang cukup antara ruang ini dengan ruang ini, dan layout dan komposisinya juga sudah rapi. Selanjutnya untuk postingan yang kedua ini yang saya ambil dari Pinterest yaitu desain standing pouch atau desain kemasan. Untuk prinsip-prinsip desainnya pun sudah terpenuhi. Dari yang pertama dari font atau layoutnya juga sudah pas antara bagian sini dengan sini sudah sangat pas. Kemudian white space-nya juga pas, tidak terlalu berdekatan dan tidak terlalu berjauhan. Untuk rule of proximity-nya juga sangat pas. Kemudian untuk kontrasnya antara background kemasannya berwarna kuning dan fontnya berwarna hitam, itu pas dan tidak bertabrakan. Untuk pengulangannya yaitu pengulangan yang pertama di bagian font yang coffee, kemudian yang coffee pouch font yang sama, kemudian bagian logo M dengan M sama. Untuk postingan yang ketiga yaitu desain outing text ya, yang saya ambil dari Pinterest juga. Untuk dasar-dasar dari layoutnya yaitu sudah pas. Untuk daerah white space juga tidak terlalu mencolok, white space-nya pas. Kemudian untuk penekanan dari setiap font atau kata yaitu dari never, kemudian give up atau jangan menyerah, karena ini fokusnya ke motivasi. Kemudian untuk kontras dengan background yang merah ini, kemudian fontnya berwarna putih agar orang lebih ke penekanan atau lebih tertuju, readability-nya terambil. Untuk penekanan untuk pengulangan kalimat atau pengulangan font juga sudah pas.
dari kata font never dengan give up. Untuk font lebih menggunakan font sans serif karena lebih ke modern dan lebih mencolok. Kemudian untuk proporsi atau ukuran visual dan berat dalam komposisi sudah pas juga, karena dari bagian mana yang lebih penting untuk disampaikan kepada pembaca atau orang yang melihat desain kita dengan apa yang dibutuhkan.